Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dalam mata kuliah pemodelan dan simulasi dengan dosen pengampu yaitu Ibu Firna Yenila, Eskom Mkom. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ashifa, nomor BP 211011526302224, kelas IF5. Sistem antrian. Kita akan mempelajari tujuan tinjauan pengukuran logis dan aspek. Tujuannya meneliti kegiatan fasilitas pelayanan dalam rangka kondisi acak dari suatu sistem antrian yang terjadi. Tinjauan pengukuran logis. Yang pertama, berapa lama pelanggan harus menunggu sistem sebelum akhirnya mendapatkan pelayanan. Yang kedua, berapa persenkah dari waktu yang disediakan untuk memberikan pelayanan suatu fasilitas pelayanan dalam kondisi menganggur atau idle. 3 aspek pada sistem antrian. Yang pertama, proses kedatangan pasien pada rumah sakit. Yang kedua, proses antrian pasien di rumah sakit. Yang ketiga, aktivitas. Untuk proses kedatangan dan proses antrian, tidak harus pada pasien pada rumah sakit, karena itu merupakan salah satu contoh. Untuk rumus, mencari waktu tunggu yaitu waktu keluar dikurang waktu kedatangan. Untuk mencari waktu di dokter, waktu pelayanan dokter ditambah waktu tunggu. Untuk mencari waktu keluar, waktu kedatangan ditambah waktu pelayanan ditambah waktu tunggu. Mari kita lihat contoh soalnya. Simulasi antrian klinik dokter. Seperti pada tabel, pasien pertama datang pada menit 2,3, waktu pelayanannya 2,8. Untuk mencari waktu keluar dan waktu di dokter, kita membutuhkan waktu tunggu. Jadi kita harus mencari waktu tunggu terlebih dahulu. Karena itu merupakan pasien pertama, jadi dia langsung diproses tanpa adanya antrian. Jadi waktu tunggunya 0. Untuk waktu di dokter yaitu waktu pelayanan di dokter ditambah waktu tunggu. Waktu pelayanan dokternya 2,8, waktu tunggunya 0. Jadi tetap 2,8. Untuk waktu keluar, waktu datang di dokter ditambah waktu pelayanan dokter ditambah waktu tunggu. 2,3 ditambah 2,8 jadi 5,1, karena waktu tunggunya 0 jadi dia tidak masuk. Untuk pasien kedua, datangnya pada 3 menit 3.4. Waktu keluar pasien pertama yaitu 5.1, jadi terjadi antrian. Waktu tunggunya yaitu waktu keluar dikurang waktu datang di dokter. 5,1 dikurang 3,4 dapat waktu tunggunya 1,7. Untuk waktu di dokternya 2,3 ditambah waktu tunggu 1,7 jadi hasilnya 4. Untuk waktu keluar 3,4 ditambah 2,3 ditambah waktu tunggunya 1,7 dapat 7,4. Waktu keluar pasien kedua itu 7,4, sedangkan waktu datangnya pasien ketiga yaitu 15,5. Pasien kedua lebih duluan keluar sebelum datangnya pasien ketiga, jadi tidak ada waktu tunggu. Jadi waktu tunggunya 0. Untuk waktu di dokter, waktu pelayanan di dokter pada pasien ketiga yaitu 9. 9 ditambah 0 yaitu 9. Waktu keluarnya 15,5 ditambah 9 ditambah waktu tunggunya 0 yaitu 24,5. Pada pasien ketiga keluarnya pada 22 menit 24,5. Pasien keempat datangnya 19,9, jadi ada waktu tunggu karena pada saat pasien ketiga diproses masuk pasien keempat. Jadi 24,5 dikurang 19,9, jadi waktu tunggunya 4,6. Untuk waktu di dokter, pada pasien keempat, waktu pelayanan dokternya 5. 5 ditambah 4,6 yaitu 9,6. Untuk waktu keluarnya 19,9 ditambah 5 ditambah 4,6 jadinya 29,5. Pada pasien keempat keluar pada 29,5. Pasien kelima datang pada menit 22,3. Jadi 29,5 dikurang 22,3 dapat waktu tunggunya 7,2. Untuk waktu di dokter, waktu pelayanan dokter pasien kelima itu 4,1 ditambah waktu tunggu 7,2 yaitu 11,3. Untuk waktu keluarnya 22,3 waktu datang dokter. Waktu pelayanan 4,1 ditambah waktu
tunggu 7,2 dapat 33,6. Pada pasien ke-5 keluar pada menit 33,6. Dan pasien ke-6 datang pada menit 30,8 di saat pasien ke-5 diproses. Jadi terjadi antrian, yaitu 33,6 dikurang 30,8, yaitu waktu tunggunya 2,8. Untuk waktu di dokter, waktu pelayanan pasien ke-6 yaitu 2,9 ditambah waktu tunggunya 2,8 dapat 5,7. Untuk waktu keluar yaitu 30,8 ditambah 2,9 ditambah waktu tunggunya 2,8 dapat 36,5. Untuk pasien ke-6 waktu keluarnya 36,5. Dan pasien 7 datang pada menit 32,6. Pasien ke-7 datang di saat pasien 6 sedang diproses, jadi terjadi antrian kembali. Waktu tunggunya itu 36,5 dikurang 32,6, jadi dapat hasil waktu tunggunya 3,9. Untuk waktu di dokter 3,5 ditambah 7,4 3,5 ditambah 3,9 waktu tunggu dapat 7,4. Untuk waktu keluar 32,6 ditambah 3,7 ditambah waktu tunggu 3,8 dapat 40. Pada pasien ke-7 di menit ke-40 baru keluar, sedangkan pasien ke-8 masuk pada menit 42. Jadi pasien 7 setelah keluar, pasien 8 baru datang. Jadi waktu tunggunya adalah 0. Waktu di dokternya, waktu pelayanan pasien 8 5,9 ditambah waktu tunggunya 0 tetap 5,9 waktu di dokter. Untuk waktu keluar pasien ke-8 yaitu 42 ditambah 5,9 ditambah waktu tunggunya 0 dapat 47,9. Pada pasien 8 waktu keluar 47,9 dikurang waktu pasien 9 datang 43,5 dapat waktu tunggunya 4,4. Untuk waktu di dokternya 3,78 dikurang waktu tunggu 4,4 dapat 8,18. Untuk waktu keluar 43,5 ditambah 3,78 ditambah waktu tunggu 4,4 dapat 51,68. Pada pasien 9 keluar pada menit 51,68. Masuk pasien 10 pada menit 45,5. Ya, 45,5. Jadi 51,68 dikurang 45,5 dapat 6,18. Untuk waktu di dokter, waktu pelayanan dokter pada pasien 10 itu 5,5 tambah 6,18 dapat hasilnya 11,68. Untuk waktu keluar 45,5 ditambah 5,5 ditambah waktu tunggu 6,18 dapat 57,18. Menggunakan waktu kedatangan dan keluar dari yang terkecil. Yang pertama yaitu 0,0, yaitu pelanggan ke 0 karena belum ada pelanggan. Tipe kejadiannya mulai, status pasien di antrian 0, pasien dokter 0, status kasir menganggur. Yang pertama datang pasien pertama pada 2,3, pelanggan ke-1 atau pasien ke-1. Tipe kejadiannya pasien pertama datang. Pasien di antrian karena merupakan pasien pertama jadi tidak terjadi antrian maka 0. Pasien di dokternya 1, status kasirnya sibuk. Karena sebelumnya kasir menganggur, jadi seharusnya 2,3 dikurang waktu sebelumnya pasien datang atau keluar. Jadi karena pasien datang atau keluar yang pertama 0, jadi tetap kasir menganggurnya 2,3 di menit 2,3. Pasien habis itu di menit 3,4 pelanggan kedua datang. Pasien di antrian 1, pasien di dokter 2 karena pasien yang pertama masih diproses. Status kasir sibuk. Pada menit 5,1 pasien pertama keluar.
Pasien di antrian tidak ada karena tinggal satu, jadi langsung diproses. Pasien di dokter 1, status kasus sibuk. Pada menit 7.4, pasien kedua keluar. Pasien di antrian 0, pasien di dokter 0, status kasir menganggur. Pada menit 15,5, pasien 3 datang. Pasien di antrian 0 karena belum ada pasien sebelumnya, jadi masih satu pasien, jadi diproses langsung. Pasien di dokter 1, status kasir sibuk karena pada menit 15,5 dikurang pada saat kasir menganggur 7,4 dapat 8,1 kasir menganggur. Pada menit 19,9 pasien 4 datang. Pasien di antrian 1, pasien di dokter 2, status kasir sibuk. Pada menit 22,3 pasien pelanggan kelima datang. Pasien di antrian 2, pasien di dokter 3, status kasir sibuk. Pada menit 24,5 pasien 3 keluar. Pasien di antrian 1, pasien di dokter 2, status kasir sibuk. Pada menit 29,5 pasien 4 keluar. Pasien di antrian 0 karena tinggal 1, pasien di dokter 1, status kasir sibuk. Pada menit 30,8 pasien 6 datang. Pasien di antrian 1 karena sebelumnya masih ada satu pasien lagi yang belum keluar, jadi pasien di antrian 1, pasien di dokter 2, status kasir sibuk. Pada 29,5 pasien 4 keluar. Pasien di antrian tinggal 1, pasien di antrian 0, pasien di dokter 31, status kasir sibuk. Pada menit 30,8 pasien 6 datang. Pasien di antrian 1, pasien di dokter 2, status kasir sibuk. Pada menit 32,6 pasien 7 datang. Pasien di antrian 2, pasien di dokter 3, status kasir sibuk. Pada menit 33,6 pasien 5 keluar. Pasien di antrian 1, pasien di dokter 2, status kasir sibuk. Pada menit 36,5 pasien 6 keluar. Pasien di antrian 0, pasien di dokter 1, status kasir sibuk. Pada menit 40 pasien 7 juga keluar, jadi tidak ada pasien satupun yang sedang diproses. Jadi pasien di antrian 0, pasien di dokter 0, status kasir kembali menganggur. Ini ada kesalahan, seharusnya 2,0-nya di bawah pada pasien ke-42. Pasien ke-42 pelanggan ke-8 datang. Pasien di antrian 0 karena pasien ke-8 langsung diproses karena hanya satu pasien yang datang. Jadi pasien di dokter 1, status kasir sibuk dan kasir menganggur di menit 2,0. Pada menit 43,5 pasien 9 datang. Pasien di antrian 1, pasien di dokter 2, status kasir sibuk. Menit 45,5 pelanggan 10 datang. Pasien di antrian 2, pasien di dokter 3, status kasir sibuk. Pada 47,9 pasien 8 keluar. Pasien di antrian 1, pasien di dokter 2, status kasir sibuk. Pada menit 51,68 pasien 9 keluar. Pasien di antrian 0, pasien di dokter 1, pasien status kasir sibuk. Pada menit terakhir yaitu 57,18 pasien 10 keluar. Pasien terakhir yaitu pasien 10 setelah keluar, maka pasien di antrian 0, pasien dokter 0, status kasir kembali menganggur. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.